Ditulis di sini persiapan hari Senin atau Selasa. Kita akan berangkat ke Pemalang, Jawa Tengah, dan kita akan putihkan Pemalang. Ini apa maksudnya putihkan ini? Oh, mungkin ini gerombolan FA kali ya. Serta kita juga akan memenuhi apa yang telah diucapkan oleh gerombolan anjing-anjingnya Imaduddin Al-Kaburi. Oh, ini hebat amat orang nih, udah tidak mempan oleh petir kali ya. Mencek orang Batam mangges teterak disamber galedeg mungkin ya. Jawa Tengah ditantang orang PWLS. Ini saya ingin tahu orangnya seperti apa, sesakti apa ini. Ini makannya makan nasi atau makan batu ini orang ini. Saudaraku, seseorang bisa terlihat kualitasnya, yaitu kita bisa melihat hasil dari seseorang tersebut memimpin dirinya atau memanajemen dirinya dan memanajemen anak buahnya, dan kemudian bisa terlihat dari hasil memimpin ormasnya, organisasinya yang dia pimpin kalau dia punya organisasi. Begitu juga seorang alimul ulama. Seorang alimul ulama bisa kelihatan oleh kita apakah memang dia pantas disebut alimul ulama atau bukan, apakah dia pantas orang yang menjadi panutan atau bukan, ataukah pantas dia menjadi orang yang sebagai organisator yang baik atau bukan. Itu tergantung dari bagaimana hasil dari apa yang mereka lakukan. Seorang alimul ulama yang beriman, bertakwa kepada Allah akan terlihat dari dia bisa mencetak dirinya menjadi orang yang takwa dan disukai oleh Allah dan oleh manusia. Dan jika dia punya murid dan santri, akan terlihat santrinya menjadi orang yang menjadi penerang umat, yang berakhlak, berbudi pekerti yang baik, berilmu, yang ramah dan sopan, yang bisa membuktikan kemuliaan agama Islam. Dan jika dia memimpin sebuah organisasi atau apapun itu bentuknya atau ormas, maka ormas tersebut menjadi ormas yang menghasilkan kader-kader ormas yang bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada umat, dan kepada bangsa, agama, dan negara. Tetapi kalau umpamanya seorang yang dilabeli alim ulama, apalagi seorang yang dilabeli imam dan sebagainya, dengan julukan-julukan yang keren-keren, singa Allah, singa Islam, pejuang Islam, tetapi jika perilaku dan akhlaknya sangat buruk, ucapannya buruk, kemudian anggotanya, anak buahnya pun perilakunya buruk, arogansi, radikal, dan organisasi yang dipimpinnya tidak menimbulkan orang-orang yang bermanfaat untuk manusia, tetapi malah sebaliknya menimbulkan watak, karakter, perbuatan yang arogansi, yang radikal, sok jawara, superior. Nah, ya, maka itu sudah satu bukti sangat nyata bahwa itu orang tersebut tidak pantas dilabeli alimil ulama atau organisator yang baik. Para hadirin, ini menarik. Pagi ini saya menemukan sebuah konten. Dalam konten YouTube tersebut ada seorang yang menulis di FB yang jujur aja membuat saya ini ingin tertawa terbahak-bahak. Sangat lucu sekali para hadirin. Mungkin bagi orang ini mengerikan, takut, gemetar. Tetapi kalau bagi saya ini sungguh ingin membuat saya ingin tertawa terbahak-bahak. Ini sangat lucu sekali para hadirin. Subhanallah. Ini saya bacakan ya. Ini kayaknya FB ya, saya tidak tahu ini.
FB atau bukan, ini kayaknya FB. Ini namanya Wong Gendeng. Ditulis di sini persiapan hari Senin atau Selasa. Kita akan berangkat ke Pemalang, Jawa Tengah, dan kita akan putihkan Pemalang. Ini apa maksudnya putihkan ini? Oh, mungkin ini gerombolan FA kali ya. Serta kita juga akan memenuhi apa yang telah diucapkan oleh gerombolan anjing-anjingnya Imaduddin Al-Kaburi. Emang mereka mengucapkan apa nih? Ini keren amat nih bahasanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini memenuhi apa nih ya? Ini kita teruskan nih. Untuk anjing PWILS sejateng, kumpulkan seluruhnya anggotamu. Oh, berarti ini Wong Gendeng ini nantang orang-orang PWILS sejateng. Wih, keren amat ini ya. Ini hebat amat nih orang nih, udah tidak mempan oleh petir kali ya. Mencek orang Batam mangges teterak disamber galedeg mungkin ya. Jawa Tengah ditantang orang PWLS. Ini saya ingin tahu orangnya seperti apa, sesakti apa ini. Ini makannya makan nasi atau makan batu ini orang ini. Kulitnya dari apa? Dari badak atau apa ini? Tahan apa ya? Tahan bacok, tahan lapar, atau tahan ini? Tahan nggak ini orang ini? Kuat dan tahan di penjara nggak nih orang ini? Aduh. Diselanjutkan ya tulisannya. Ingat kata, jika kalian masih berani mengusik dan menghadang guru kami. Ini guru kaminya siapa nggak tahu ini. Apa nih, Rizik Syihab atau si Bahar nih? Maka kami akan jadikan Pemalang banjir darah. Wah, banjir darah. Jangankan banjir darah nih, banjir air aja orang udah kelabakan di Jakarta, di mana-mana banjir air udah repot. Pemalang banjir darah karena ulah kalian. Lah, kok nyalahin orang lain ulah kalian? Camkan itu. Para hadirin, ini saya menduga Wong Gendeng ini orang FPI yang dulunya Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah menjadi ormas terlarang. Kemudian dia merubah diri menjadi Front Persaudaraan Islam. Ini namanya bagus, Persaudaraan Islam, tetapi orang-orangnya bukan lebih menjalin persaudaraan sesama umat Islam, tetapi malah ingin perang. Jadi inikah yang disebut persaudaraan Islam? Saya ini selalu ingin tertawa dari dulu saya ketika saya mendengar Front Persaudaraan Islam. Saya ingin ketawa-ketawa karena saya tahu persis. Maaf, oknum-oknum di antara mereka kalau berkata kayak ini, saya sanksi apakah mereka akan bisa menjalin merajut persaudaraan sesama Islam, di mana umat Islam itu banyak karakter-karakter yang beda-beda, atau malah sebaliknya. Nah, ini para hadirin, sebagai seorang yang berakal dan berpikir waras, saya ingin ketawa nih melihat tulisan ini. Ini satu bukti oknum anggota yang dipimpin oleh orang yang katanya ulama. Kalau ini oknum, diduga oknum anggota FPI, berarti ini anak buahnya si Rizik dan si Bahar. Hasilnya seperti ini. Didikan mereka, doktrin mereka ini seperti ini. Ya. Pemimpinnya doyan caci maki, doyan perang, arogansi, otot, melotot, ngotot, diikuti. Dan organisasi namanya Bahwa Islam, dulu Front Pembela Islam. Orang kalau dengar Islam itu kan
agama rahmatan lil alamin, percaya banget mau Islam, apalagi dengan dengan takbirnya, dengan pakaian jubah dan sebagainya, ayat dan hadis dan umat, yang orang langsung percaya. Nah, kemudian merubah diri menjadi front persaudaraan Islam juga, yang katanya isinya itu para habib dan ulama-ulama yang keren-keren, termasuk yang dari Banten juga ada mungkinnya. Tetapi sungguh ironis sekali, oknum anggotanya seperti ini. Apakah mungkin, para hadirin, pohon mangga akan membuahkan racun? Kalau racun itu pasti dari binatang yang liar, yang ganas. Kalau mangga ya akan menghasilkan mangga. Tapi kalau ada pepohonan yang menghasilkan racun, ganas, disentuh juga orang kan menderita, itu berarti sebetulnya jelas itu pohonnya juga beracun. Ini hukum alam. Begitu juga kita bisa melihat berkualitas tidaknya, berpotensi tidaknya, potensial tidaknya seorang pemimpin dan seorang panutan atau sebuah organisasi bisa dipercaya kualitasnya, kebenarannya, keilmuannya, itu kita bisa melihat dari anggota-anggotanya. Lalu bagaimana mungkin saya dan kami-kami dan semua orang-orang yang berakal waras akan bisa menyebutkan pemimpin dari Wong Gendeng ini seorang alim ulama? Bagaimana mungkin saya juga akan percaya ke organisasi yang mungkin di dalamnya ada Wong Gendeng ini, organisasi yang memang akan membawa martabat, harkat, derajat agama Islam dan umat Islam dan menghasilkan persaudaraan. Karena dari bukti oknum anggotanya ini sudah jauh panggang daripada api. Ini sangat jujur aja, saya bukan ngeri, para hadirin. Masya Allah, tabarakallah. Saya bukan ngeri, bukan takut. Membaca tulisan seperti ini, malah saya membayangkan orang yang di dalam ini seperti badut dia. Orang lain mungkin boleh ngeri, boleh takut, ya, tapi saya tidak, karena saya melihat tulisannya ini secara psikologis orang ini, maaf lah, dalam tanda kutip, dan saya juga bisa menilai juga. Kalau 4 itu biasanya 2 kali 2, hasil dari 2 kali 2 ada 4. Berarti pemimpin orang ini orang yang tidak layak untuk disebut alimul ulama, dan ormasnya sangat tidak pantas memakai label Islam. Ini jauh panggang daripada api, para hadirin. Masya Allah, tabarakallah. Lalu saya ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh ormas itu dalam membentuk kadernya? Dibentuk seperti apa? Dengan tarbiyahkah? Dengan pembinaan moral dan mental? Dengan keilmuan? Dengan kitabiah? Dengan akhlak atau bagaimana? Atau hanya kurikulumnya pelotot, ngotot, otot, caci maki? Dengki, hasud dan sebagainya, atau perang darah dan darah. Biasanya kalau orang yang senang darah itu apa ya? Yang senang darah itu mun di Banten mah baheula sok kuntilanak sepana darah itu. Terus apa yang suka darah itu, lupa saya itu. Orang yang senang, aduh, vampir ya. Apakah mungkin di situasi di Indonesia seperti sekarang ini ada ormas yang melahirkan pampir-pampir? Masya Allah, pampir itu kan manusia, dia hidup jalan sendiri tetapi senang dan doyan darah gitu. Dan yang dihisapnya pun darah-darah
saudaranya sendiri, ini pampir ini. Apa mungkin bisa masuk akal? Tidak. Kalau di zaman sekarang ini, andai kata ada ormas yang hanya menghasilkan pampir, berarti pemimpinnya pun ya pemimpin pampir kalau begitu, bukan ulama. Dalamnya pampir. Allah, Masya Allah. Andai kata ada orang seperti itu ya. Kita lihat para hadirin, di Indonesia ini ada dua ormas besar, ormas Islam, ada Muhammadiyah dan NU. Kita lihat, kalau yang mengendalikannya memang alim ulama tulen, ahli kitab, akhlaknya bagus, ormasnya juga emang manajemennya bagus, agenda-agendanya bagus, semuanya bagus, variabelnya bagus. Lihat, anggotanya, pengurusnya bermanfaat untuk umat, bangsa, agama, dan negara Republik Indonesia ini. Tidak bikin ricuh. NU dan Muhammadiyah itu kan sudah sangat tepat. Tapi ini yang saya lihat sangat jauh sekali dengan kedua ormas Islam di Indonesia ini. Ya, ini yang saya miris, prihatin. Ada ormas yang mengatasnamakan Islam, agama Islam, tetapi itu justru merusak Islam. Nama Islam dibawa-bawa, nama Allah, nama Rasul, nama Nabi dibawa-bawa, umat dibawa. Tetapi itu justru kalau menurut saya malah melecehkan agama Islam, melecehkan Allah, Rasul, umat, dan para nabi, ayat Al-Quran dan hadis. Ini perlu dipertanyakan, dalamannya siapa sih sebetulnya oknum-oknum seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat sebuah kalimat adanya karakter seseorang yang sifatnya agitatif dan superior dan condong memaksakan kehendak. Dulu kalau tidak salah di Indonesia pernah ada sebuah organisasi Islam atau perbuatan oknum yang kelakuannya dalam tanda kutip sangat mengerikan. Dalam tanda kutip, karena oleh oknum-oknum tersebut banyak jenderal yang terbunuh, banyak ulama yang terbunuh. Itu lahir dari jiwa agitatif, jiwa agitasi superior, condong memaksakan kehendak, harus begitu. Dia merasa ego paling hebat, paling benar, maka apapun yang dia ingin harus terjadi. Itu maka dulu pengalaman kita di Indonesia terjadi pembunuhan di mana-mana. Mungkin kita sudah tahu gerakan apa itu dalam tanda kutip. Di Banten, di mana-mana banyak korban. Nah, ini tanda-tanda ini, perilaku ini ada nih. Kalau saya melihat tulisan seperti itu, ada di orang yang ini. Masya Allah, tabarakallah. Para hadirin, apapun itu acaranya di Malang, saya hanya berharap acara itu tidak menimbulkan mudarat, acara itu tidak menimbulkan keributan, acara itu tidak menimbulkan gaduh. Dan semoga acara itu membuat perekat umat Islam, persaudaraan umat Islam. Dan acara itu memang bermanfaat untuk umat, bangsa, agama, dan negara, khususnya pemerintahan Pak Prabowo yang sedang berjalan sekarang ini. Itu harapan saya dari seluruh pihak. Tetapi saya sangat tidak setuju kalau apapun itu acaranya di Pemalang atau dimanapun, itu malah sebaliknya. Ini ada apa ini? Kemudian saya hanya menghimbau
ke pihak-pihak yang memaksakan diri, yang jika pemaksaan dirinya itu menimbulkan mudarat di daerah orang lain, di Pemalang dan sebagainya, sebaiknya legowo, batalkan dan mundur. Kenapa sebabnya? Karena orang Pemalang, warga manapun, dimanapun, itu memang punya hak untuk menolak atau tidak menerima apapun siapapun yang datang ke daerah jika dianggap diduga akan merusak tatanan kemasyarakatan, tatanan keamanan. Maka di sini mestinya para yang akan datang ke satu daerah harus menghormati penduduk daerah tersebut. Yang kemudian saya berharap kedua belah pihak ini menyerahkan keputusan ini kepada pemerintah setempat, pada kepolisian setempat, MUI setempat, dan sebagainya. Karena kita ini hidup di Indonesia, ada Umaro. Biarkan Umaro yang akan memberikan keputusan, penolakan ataupun tidak. Kalau menurut saya seperti itu. Khususnya nih bagi orang yang akan datang, siapapun dia ini, nggak tahu nih si Bar atau si Rizik, khususnya harus paham di situ. Hormati Umaro di sana, hormati masyarakat yang ada di sana, penduduk di sana. Coba kita ingat ya, kalau Rizik dan Bahar ini mengerti tentang hukum makmum dan imam dalam sholat. Dalam sholat, maka kalau makmum menolak diimami oleh kita, mundur kita. Itu yang sebaik-baiknya imam. Dan imam yang baik tidak memaksakan kehendaknya yang makmum tidak setuju. Andai kata punya imam hafal Quran sekalipun, hafal Yasin sekalipun, maka kalau di waktu maghrib surat yang dibaca jangan Yasin, sesuaikan dengan kondisi makmum. Itu imam yang baik. Seperti itu pula sebaiknya bagi Bahar Smith dan Rizik Syihab, jangan memaksakan kehendak jika memang para penduduk setempat menolaknya. Kita harus paham itu, ya. Dan kepada teman-teman yang ada di Pemalang dan sebagainya, saya menghimbau kita bisa menahan diri, menahan sabar, jangan terpancing. Kita tetap komitmen bahwa kita menjunjung tinggi keamanan, harus mendukung keamanan daerah kita sendiri dan Indonesia apapun itu. Maka serahkan keputusan semuanya kepada Umaro. Dan kemudian menyikapi tulisan Wong Gendeng ini, saya menghimbau jangan dengan arogansi dan kekerasan, dan jangan dengan membalas juga dengan yang sama seperti orang tersebut. Untuk orang Banten mah ngaladenan jemoleh dan saruai dana. Kalau dia jelema gendeng soal gendeng nak gitu. Jadi sebaiknya Wong Gendeng ini yang menulis ini serahkan pada hukum, laporkan kepada yang berwajib, ke Polda setempat, ke Krimsus setempat. Jangan disikapi oleh kita dengan otot, pelotot, ngatot, karena kita tidak sama dengan mereka. Tunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang waras. Tunjukkan kita ini orang-orang yang berakal dan berilmu dan berakhlakul karimah. Tunjukkan bahwa kita ini menjunjung tinggi keputusan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan keamanan adalah kepada kepolisian, kepada Umaro dan MUI setempat. Agar kita tetap
bisa bermanfaat kepada daerah kita, pada bangsa, agama, negara, dan umat. Mungkin ini harapan saya dan himbauan saya kepada saudara-saudara saya semuanya. Mari kita jaga keamanan di daerah kita masing-masing, menjaga keamanan, stabilitas keamanan, ketertiban di negara Indonesia, negara kita. Mari kita bisa menjaga diri, bersabar, jadilah orang yang bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat, umat, bangsa, agama, dan negara. Mari kita menjadi orang yang beragama Islam, bisa menguatkan kemuliaan agama Islam dan umat Islam. Demikian para hadirin, saya berharap sekali lagi kepada saudara saya, khususnya kepada anggota PWILS, khususnya di Jawa Tengah dan yang lainnya, bersikaplah kita dengan sikap yang baik, tahan emosi, jangan terpancing. Dan kita tetap harus mampu menjaga stabilitas keamanan dan serahkan urusan ini kepada Umaroh. Dan sikapi ulah mereka, arogansi mereka, keradikalan mereka dengan senyum, dengan santai, dengan tenang. Maka sikapi kalau ada sesuatu yang memang mengancam, maka laporkan kepada kepolisian setempat. Sekali lagi saya anjurkan, ini wong gendeng ini